Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Huronisa dengan NIM 12040014 dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 6A. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah riset aksi yang diampu oleh Pak Dr. Haji Rohmanul Aziz, SLC MAG. Ini saya akan menjelaskan jawaban UTS yang diberikan oleh dosen pengajar. Yang pertama, pengertian riset aksi dilihat dari metodologi dan hasil risetnya. Riset dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis yang masing-masing memiliki sisi penekanan yang berbeda, yaitu riset ilmiah, riset kebijakan, dan riset aksi. Riset aksi atau action research adalah riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan merancang program untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat sebuah rencana guna untuk mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi atau subjek pemberdayaan. Yang ketiga, ada partisipan, yaitu suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya, atau objek yang akan diperankan menjadi subjek pemberdayaan. Yang keempat, ada 4 pilar pemberdayaan. Yang pertama, penguatan kelembagaan masyarakat. Mitra dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah himpunan mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah, di mana lembaga organisasi kampus ini juga memiliki misi untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan keberlanjutan pendamping masyarakat dalam peningkatan kapasitas dan keberlanjutan pendamping masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini kami lakukan peningkatan pengetahuan dan kompetensi terlebih kepada fasilitator untuk selanjutnya dapat memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Yang ketiga, peningkatan peran pemerintah daerah masyarakat sasaran, yakni mahasiswa. Diharapkan dengan dilaksananya program ini dapat membantu mewujudkan program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggara program berharap pemerintah ataupun fasilitator dapat memberikan bantuan dalam proses pelaksanaan program-program bagi mahasiswa. Yang keempat, ada integritas program-program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan terintegrasi dengan semua elemen pelaku ekonomi sehingga dapat menjalin kolaborasi dengan baik pada semua lini kegiatan ekonomi yang menjadikan mahasiswa itu berdaya. 5. Tata kelola dan anti korupsi. Program ini juga memberikan pengetahuan mengenai tata kelola usaha dan anti korupsi, sehingga dalam menjalankan program dan usaha nantinya para peserta dapat mengimplementasikan tata kelola dan anti korupsi dengan baik. Kedua, kenapa relasi belajar riset aksi itu harus subjek-subjek? Karena dalam riset aksi kita harus membangun relasi subjek pada masyarakat. Maksudnya adalah kita harus mendengarkan semua keluhan masyarakat atau permasalahan di sana, bukan malah kita untuk memberikan arahan, tetapi membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya agar hubungan nantinya dengan masyarakat kita di sana menjadi lebih baik dan semakin kompak dalam melaksanakan tugas dan program-program yang telah dilaksanakan. Pertanyaan ketiga, jelaskan 3 teknik dari 8 teknik fasilitator. Yang pertama, ada berkenalan. Perkenalan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam suatu interaksi sosial, terlebih dalam teknik fasilitasi. Perkenalan memiliki teknik sekaligus seni tersendiri. Di antaranya dapat dengan teknik konvensional, dibiarkan berkenalan satu sama lain, atau klasikal dengan cara memperkenalkan diri satu persatu secara bergiliran dengan menyebutkan identitas yang disepakati, seperti nama, alamat, asal, dan sebagainya. Ada pula teknik perkenalan dengan game atau permainan, misalnya saling lempar bola yang terbuat dari kertas yang diremas. Peserta yang menerima lemparan wajib mengenalkan diri dan bergiliran hingga semua orang mengenalkan dirinya. Yang kedua, ada menyapa. Menyapa merupakan aktivitas fisik yang melibatkan psikis untuk konektivitas jiwa antara fasilitator dan partisipan atau warga masyarakat. Teknik menyapa diyakini akan menstimulasi adanya interaksi sekaligus menghangatkan suasana pertemuan, misalnya dengan ucapan Assalamualaikum, selamat pagi. Yang ketiga, ada ice breaking. Dalam pengertian secara umum, ice breaking adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencairkan suasana yang dianggap kaku sehingga menjadi lebih nyaman.
hal yang paling penting dari teknik ice breaking dalam proses fasilitasi pada kegiatan riset aksi yaitu relevansi teknik yang digunakan dan merefleksikan pelajaran yang dapat diambil dari teknik ice breaking untuk diinternalisasi kepada para partisipan. Oleh karena itu, waktu ice breaking maksimal 15 menit agar partisipan dapat menangkap pesan. Beberapa jenis teknik ice breaking yang dapat digunakan. Di antaranya yang pertama itu ada bercerita atau menyampaikan kisah dan hikmah. Yang kedua ada tebak-tebakan, yang ketiga ada yel-yel, yang keempat ada permainan, yang kelima ada sambung kata, keenam menyanyi, ketujuh stand up komedi, kedelapan menonton cuplikan film, yang kesembilan kuis berhadiah, dan yang terakhir ada atraksi. Kenapa dalam riset aksi harus menggunakan siklus? Jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi Sisdamas. Jawabannya itu karena agar perencanaan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai urutannya yang sudah dibuat dalam siklus Sisdamas. Siklus Sisdamas terbagi menjadi beberapa metode. Yang pertama itu ada rembuk warga, refleksi sosial. Dalam hal ini fasilitator mengadakan rapat bersama pemerintah setempat dan perwakilan warga guna untuk memperkenalkan diri dulu dan menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke desa tersebut. Yang kedua ada pemetaan sosial, pengorganisasian masyarakat, di mana di sini fasilitator itu memberikan sebuah kertas dan pulpen untuk dibagikan ke masyarakat dan nantinya masyarakat itu mencatat permasalahan yang ada di daerahnya. Lalu nanti akan dibacakan permasalahannya apa saja yang terjadi dan ingin diperbaiki. Yang ketiga ada perencanaan partisipatif sinergi program. Setelah kita mengetahui permasalahannya, apa yang ingin diperbaiki, selanjutnya di sini kita memilih siapa yang akan menjadi partisipan guna untuk mempermudah dalam sebuah perencanaan. Semisal ditunjuk organisasi masyarakat yang aktif, semisal seperti Karang Taruna. Dari situlah nanti fasilitator, partisipan dan warga melakukan diskusi terkait permasalahan yang ingin diperbaiki. Kalau sudah deal, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan program monitoring dan evaluasi. Selanjutnya ke tahap terakhir yaitu pelaksanaan program yang sudah disepakati bersama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ada kesalahan pengucapan dan kata-kata yang saya sampaikan kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.